Bapak mohon maaf, kata orang kalau cari istri itu jangan yang pintar cari uang. Kenapa? Karena kalau kita sudah simpan uang di balik bantal sekalipun, istri kita pun dapat itu uang. Karena pintar cari uang. Maka carilah istri yang tidak pintar cari uang. Tapi ada resikonya. Karena dia tidak pintar cari uang, kalau kita tidak ada di rumah, dompet kita kemudian kita biarkan di dalam lemari, maka dia suka-sukanya dia ambil sembunyi-sembunyi tanpa kelihatan oleh kita. Berarti kalau ada istri minta uang sama suami dan mengambil uang dari dompet suami tidak bilang-bilang, diam-diam, berarti itu istri manusia atau jin? Karena tabiatnya jin adalah tidak kelihatan. Ibu-ibu, ini biasanya Bu, kalau saya hadir ngisi taklim itu, memang sudah jadi tabiat ibu-ibu kalau datang pengajian itu bawa tas. Tapi tolong piring-piring diamankan. Karena biasanya ada risol yang masuk diam-diam, ada jeruk yang masuk diam-diam. Operasi plastik namanya. Cuman sekarang karena plastiknya tidak ada, karena sekarang semuanya serba, ya istilahnya apa, mengurangi sampah. Sekarang ibu-ibu tidak pakai operasi plastik lagi. Namanya operasi yang disebut terakhir operasi herpes di sidang kemarin. Ternyata operasi Hermes, ya, operasi tas, masya Allah. Jadi kalau ada yang diam-diam masukin jeruk ke tas, berarti itu manusia apa jin? Nah, berarti kita rukyah bareng-bareng habis ini. Masya Allah. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan manusia lawan katanya adalah jin. Jin tidak tampak sembunyi-sembunyi, diam-diam. Manusia tampak, terlihat dan tidak sembunyi-sembunyi, tidak diam-diam. Karena manusia dalam ayat tersebut dikaitkan fungsi penciptaannya adalah beribadah, maka kita lihatlah jenis-jenis ibadah kita. Rukun Islam keseluruhannya adalah ibadah yang tampak dan kelihatan. Betul? Ada nggak orang sholat berjamaah di masjid ngumpet-ngumpet nggak kelihatan? Tidak ada. Azannya dikumandangkan, beduknya ditabuh, zikirnya zikir jahar pakai mikrofon, doanya doa bersama, tahrimnya kemudian juga tarhimnya dikumandangkan, dilantangkan, sholatnya kelihatan. Orang bayar zakat fitrah, datang di akhir bulan Ramadan ke masjid bawa sekarung beras. Apa kesimpulan kita? Bukan dia mau jualan beras, karena dia mau bayar zakat fitrah. Terang-terangan. Puasa Ramadan, orang tahu betul bahwa umat Islam sedang puasa Ramadan. Kenapa? Karena sudah jelas jam 5 sore banyak orang dagang makanan takjil. Orang tahu umat Islam sedang puasa. Ibadah haji pun demikian. Tawafnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang wukuf di Arafah sendirian. Tidak ada orang lempar jumroh hanya seorang diri. Tidak ada orang mabit Mina Muzdalifah kemudian ngumpet-ngumpet. Semua amal ibadahnya adalah terang-terangan. Apa yang ini saya katakan? Pada hakikatnya ibadah itu yang lebih utama adalah terang-terangan, dengan syarat kita bisa mengendalikan keikhlasan. Kalau Nabi dulu ibadahnya ngumpet-ngumpet, diam-diam, sendiri-sendiri, dari mana kita belajar tata cara sholatnya Nabi? Dari mana kita tahu cara wuduknya Nabi? Dari mana kita tahu manasik hajinya Nabi? Karena Nabi memperlihatkan ibadahnya, tetapi Nabi mengendalikan keikhlasannya. Manusia
adalah orang-orang yang kemudian dimotivasi oleh Allah dalam ayat 56 surat 51 tadi, yang namanya kebaikan butuh disiarkan, butuh diumumkan, butuh kemudian didokumentasikan, butuh disosialisasikan, butuh didistribusikan, butuh kemudian untuk disampaikan kepada yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan satu kebaikan dan diikuti kebaikan itu oleh orang lain, maka baginya pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Saya ingin mengajak kita merenung sedikit. Pernah dulu ada yang namanya kelompok yang kita sebut sebagai one day one juz. Ingat? Satu hari satu juz. Dulu presiden one day one juz itu namanya Bang Riki. Saya pernah satu seminar bareng sama beliau. Bayangkan, beliau yang menginisiasi, menginspirasi, mempelopori dan mempionirkan istilah one day one juz. Dialah orangnya yang memasyarakatkan itu. Dulu itu ketika reuni besar, reuni akbar di Masjid Istiqlal, kurang lebih ada 10.000 grup. Satu grup isinya 30. Berarti ada 300.000 orang. Kalau setiap hari setiap orang tersebut membaca satu juz saja, berarti total satu hari ada yang membaca 300 juz Al-Quran. Kalau satu juz hurufnya ada 1000 saja, dan satu huruf kata Nabi pahalanya 10 kali lipat, berarti ada 10.000 kebaikan dikali 300.000 juz yang akan dipanen oleh seorang yang pertama kali menginisiasi one day one juz. Kalau dia baca Quran sendiri satu juz satu hari, banyak sebelum itu juga sudah banyak. Saya yakin para kiai kita, para habaib kita, asatidz kita, ustazat kita, para hajjat kita, para hujjaj kita, orang-orang saleh di antara kita di luar sana juga banyak yang sudah istiqamah satu hari satu juz, tapi pahalanya untuk dia sendiri. Tapi ketika ada orang mensyiarkan kebaikan, ada orang mengikuti sampai sekian puluh ribu grup, dia memanen pahala orang tersebut. Kita hari ini mengenal istilah Jumat Berkah. Ada nasi Jumat, grupnya dulu Nasjum. Saya tahun 2016 itu diajak atau diikutkan untuk partisipasi dalam satu grup ibu-ibu di daerah Lebak Bulus, Cipete, tentang namanya komunitas nasi Jumat. Sekarang banyak masjid di Jabodetabek yang sudah mengamalkan tentang Jumat Berkah. Ada yang satu masjid 200 paket, ada yang satu masjid 250 paket. Bayangkan kalau setiap Jumat ada 10.000 paket makanan yang dibagikan kepada 10.000 duafa, 10.000 orang yang sholat di masjid, 10.000 para janda, 10.000 anak yatim piatu, 10.000 fakir miskin, maka berapa banyak pahala yang dipanen oleh orang yang pertama kali mensyiarkan tentang kebaikan Jumat Berkah tadi. Manusia, Allah bilang, tidaklah kami ciptakan manusia dengan sebutan al-insu yang lawan kata daripada al-jin. Dia artinya bukan sembunyi-sembunyi, dia artinya bukan diam-diam, dia artinya bukan kemudian tidak tampak, dia tampak, dia tidak sembunyi-sembunyi, dia mensyiarkan semua, dikaitkan dengan illa liya'budun, dikaitkan dengan fungsi ibadah. Artinya ibadah kita sejatinya adalah ibadah yang dilihat oleh orang lain, tapi syaratnya harus bisa mengendalikan keikhlasan.
Ustadz, bukannya kalau kita amal itu harus sembunyi-sembunyi? Bukankah ada 7 golongan di padang mahsyar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara mereka adalah orang yang tasaddaqa bi sadaqatin, dia bersedekah dengan satu sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Maksudnya dia sedekah sembunyi-sembunyi. Bukankah itu yang lebih utama? Mari kita lihat hadis lain. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika aku sedang melakukan satu amalan dan memulainya secara sembunyi-sembunyi? Di pertengahan amalanku ternyata amalanku dilihat oleh orang lain. Fa'ujibtu, dan aku merasa GR, apakah ada sisa pahala yang masih Allah berikan kepadaku? Apakah amalku yang setengah tadi yang aku lakukan sebelum aku merasa GR masih dianggap di sisi Allah, masih ada sisa pahalanya atau tidak?" Maka Nabi mengatakan, "Ballaka ajran, bahkan bagimu 2 pahala." Lah kok bisa? Kata Nabi, yang pertama adalah ajrus sirri, pahalamu untuk amalmu yang engkau kerjakan tadi diam-diam. Yang kedua, wa ajrul alaniyah, pahala bagi amalmu ketika sudah dilihat oleh orang lain. Tapi dengan catatan, pahala yang kedua akan diberikan kalau orang yang melihat tadi mengikuti apa yang dikerjakan. Saya kasih contoh. Misalnya kita sholat duha 2 rakaat karena tinggal di rumah mertua. Ketika sholat duha rakaat pertama, kita sholat duhanya sendirian, diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang lihat. Pas lagi rakaat kedua, Allahu Akbar, bangun dari sujud, tiba-tiba bapak mertua kita buka pintu melihat kita sholat duha. Kemudian kita mendengar bisik-bisik bapak mertua kita dengan mama mertua kita. "Mah, alhamdulillah ya, kita punya menantu rajin sekali sholat duhanya." Ketika mendengar tadi kita menjadi GR. Dalam konteks ini kata Nabi, pahalanya bisa menjadi 2 kalau seandainya bapak mertua kita ikut sholat duha seperti kita. Artinya amal yang ditampakkan lebih utama selama kita bisa menjaga keikhlasan dan amal itu menginspirasi untuk kebaikan orang lain. Apa bedanya dengan jin? Kalau jin itu melakukan kebaikan atau keburukan semuanya diam-diam, dan dikaitkan dengan manusia. Kalau manusia melakukan sesuatu dengan diam-diam, maka Nabi mengatakan indikasinya adalah cenderung kepada perbuatan dosa. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Kata Nabi, "Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihin nas." Dosa itu adalah apa yang membuat hatimu menjadi gelisah dan apa yang ketika engkau melakukannya engkau tidak suka dilihat oleh orang lain. Ada enggak kira-kira orang berzina terang-terangan? Ada enggak orang kira-kira korupsi terang-terangan? Ada enggak kira-kira orang membunuh terang-terangan? Ada enggak kira-kira orang maling terang-terangan? Semua yang dilakukan tentang sembunyi-sembunyi, Nabi katakan biasanya itu adalah dosa. Adapun kebaikan dan ibadah yang tercermin dengan rukun Islam yang 5, semuanya adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dengan terang-terangan. 2 kalimat syahadat, bukankah terang-terangan? Bukankah kita mengumandangkan azan setelah Allahu Akbar, kita mengumandangkan 2 kalimat syahadat? Apakah ada orang muazin di satu masjid, Allahu Akbar,
Kemudian pas syahadat dia diam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada begitu, Bu? Enggak ada. Semua dilantangkan terang-terangan. Sekarang ini kan lagi rame tentang semua terang benderang. Apa-apa terang benderang. Yang diterang benderangkan apa? Kebaikan. Jangan kita pertontonkan. Yang diterang benderangkan justru perbuatan dosa. Ini menjadi kritik sebenarnya. Tontonan tersebut bukan hanya orang dewasa yang bisa mencerna, tapi anak-anak kecil pun mencerna. Apa bedanya kemudian dengan hewan? Manusia melakukan kebaikan terang-terangan. Kalau ada manusia sembunyi-sembunyi, dikaitkan dengan dosa. Berarti yang terakhir, manusia kalau tidak menjadi manusia mensiarkan kebaikan secara terang-terangan, pilihannya adalah bisa jadi dia berkarakter sebagai jin ketika dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tapi ada manusia berkarakter hewan manakala berbuat dosanya terang-terangan. Kita lihat ada seekor monyet. Kalau kita ke Kelok Pepelampe itu kan, dari Bukit Tinggi menuju Agam tuh, dulu kan banyak kera-kera kecil. Biasanya kalau saya dulu kecil lewat situ kita lemparin kacang, apa yang dilakukan oleh kera-kera kecil tadi? Berebutan. Kita lemparkan pisang, maka pisang itu juga adalah ajang berebutan. Dan siapa kira-kira yang bisa mendapatkan pisang atau kacang tadi? Dialah yang paling besar dan dialah yang paling kuat. Setelah dia dapatkan pisang tadi, yang awalnya pisang tadi diambil oleh kera yang paling kecil. Ketika kera yang besar melihat kera kecil dapat pisang, maka kera besar menghampiri kera kecil, dibantainya, ditendangnya, direbutnya pisang tadi. Kemudian dia ambil pisang tadi, dia lari ke pucuk pohon yang paling tinggi. Sampai di atas, apa yang dia lakukan? Dia kupas pisangnya, dia buka satu persatu kulit pisang. Setelah dia dapatkan pisangnya, dia makan pisangnya. Setelah dia makan sampai kenyang, maka kulit pisang dilempar ke bawah. Dan apa yang dilakukan oleh sang kera yang besar tadi? Sang kera yang punya kekuatan besar tadi di atas pucuk pohon, dia kemudian akan cekikikan, menertawakan mereka yang di bawah. Inilah kera. Dilihat oleh kita melakukan ajang perampasan, dia melakukan tindakan penganiayaan, dia melakukan tindakan merampas, dia makan seenak sendiri, dia kemudian ledeki teman-temannya dia yang lebih rendah dibandingkan dia. Semua tanpa malu dia lakukan begitu saja. Belum lama kita Idul Adha, kita datang ke kandang kambing, kita lihat seekor jantan kambing. Apa yang dia lakukan? Dia hampiri betina. Setelah dia hampiri betinanya, dia pindah ke kandang yang lain, dia hampiri betina yang lain. Dipindahkan sama pemiliknya ke kandang yang lain, dia hampiri juga kandang yang lain atau betina yang lain. Ketika kita menyaksikan, dia tanpa malu dilihat kita berbuat seperti itu. Masih lebih mending, mohon maaf, babi. Waalaikumsalam. Ada satu hal yang positif dari seekor babi. Apa itu? Babi tidak pernah menggauli kecuali betinanya saja. Mau dipindahkan ke kandang betina yang lain, betina tersebut tidak akan didekatinya. Beda dengan kambing. Apa yang saya katakan, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah? Silakan. Silakan.
Ya. Apa yang akan saya katakan adalah manusia ketika dia sudah tidak malu lagi mempertontonkan kemaksiatan, perbuatan dosa dan kejahatannya, sudah tidak malu lagi mempertontonkan penyimpangannya, maka sejatinya dia keluar dari hakikat manusia dan menjadi manusia berkarakter hewan. Belum lama kita dipertontonkan dengan yang namanya Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok, katanya begitu. Ada namanya Citayam Fashion Week. Mungkin awalnya bagus, ajang aktualisasi, tempat mengekspresikan diri. Tetapi fenomena yang kita saksikan dan dihadirkan di tengah-tengah mata kita adalah mereka-mereka yang justru dengan bangga mempertontonkan penyimpangan mereka. Sejatinya mereka sudah keluar dari hakikat mereka sebagai manusia. Karena perbedaannya 3 saja tadi. Di awal saya katakan pilihan kita bukan menjadi malaikat. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada surat namanya surat iblis. Tidak ada satupun surat namanya surat iblis. Karena sejahat-jahatnya manusia tidak akan sampai kepada iblis, sebaik-baiknya manusia tidak akan sampai kepada derajat malaikat. Tapi pilihan kita hanya manusia atau jin atau hewan. Di mana membedakannya? Dengan ayat 56 surat 51 tadi, maka manusia dikaitkan dengan terang-terangan dalam hal ibadah, dan sembunyi-sembunyi yang maknanya adalah jin adalah senantiasa dikaitkan tentang perbuatan dosa. Namun hewan adalah mereka yang sudah tidak malu lagi mempertontonkan dosa. Saya pernah dikasih kesempatan dakwah 1 bulan di Hong Kong dan Macau 2016 1 bulan di sana. Subhanallah, itu bulan Ramadan. Datang ke sana bawa hafalan Quran, pulang-pulang Qurannya ada, hafalannya hilang. Di sana tidak berlaku lagi tundukan pandangan. Bulan Ramadan, bulan yang kemudian panas, musimnya musim panas, kalau kita tundukkan pandangan, itu justru paha dan betis kelihatan. Al-Quran mengatakan, katakan kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Kalau buat saya saat itu tidak berlaku di Hong Kong. Kenapa? Hal seperti tadi yang terjadi. Bahkan mohon maaf, saya ngisi di Taman Victoria itu, Victoria Park, di Sabtu pagi jam 8, di pojokan Taman Victoria. Awalnya, subhanallah, pengajiannya ibu-ibu, bajunya panjang semua, pakai sarung tangan, kerudungnya lebar, dan seterusnya. Setelah pengajian selesai, sang pimpinan majelis taklim kemudian menegur saya dan bertanya, Ustaz, ya Bu Haji, kenapa? Tahu nggak tadi ini jamaahnya siapa saja? Saya nggak tahu. Ini semua adalah kaum lesbian semua. Lesbi semua. Dan saya saksikan entah di LRT, entah kemudian di pelabuhan, di portnya mereka di Macau, entah kemudian di taman-taman, sudah tidak malu lagi kemudian mereka bercumbu, padahal sesama jenis. Padahal bulan Ramadan, di siang hari, pas lagi saya jauh dari istri pula. Artinya apa? Mempertontonkan, memperlihatkan tanpa tahu malu, maka keluar dari sifat hakikat manusia. Ini yang pertama. Setengah jam baru dapat 1. Ibu-ibu masih kuat? Sudah mulai miring-miring ini. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua,
Di dalam Al-Quranul Karim Allah sebut manusia dengan sebutan namanya adalah Al-Insan. Apa makna Al-Insan? Dijadikan sebagai nama surat, namanya surat Al-Insan, juz 29. Apa makna Al-Insan? Al-Insan kata dasarnya dari kata Al-Unusah, wal insan wal anis. Ini bukan karena kita menyinggung satu nama tertentu ya. Jadi insan, unusah dan anis itu maknanya sama. Minum teh manis di mobil sedan, pulang-pulangnya mampir ke rumah Pak Raden. Mudah-mudahan yang namanya Anies Baswedan. Saya nggak perlu melanjutkan. Ini suara orang Jakarta aja. Ya. Kalau orang Jakarta nggak mau nyalonin, saya orang Depok yang nyalonin nanti. Artinya apa? Al-insan wal anis wal unusah maknanya sama. Apa arti al-insan, anis dan unusah? Maknanya adalah satu, dia adalah dekat, dan dua adalah mudah akrab. Ini namanya manusia. Manusia adalah mereka yang mudah dekat, mudah akrab. Sehingga Nabi mengatakan ada 4 golongan manusia yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Layyinun, hayyinun, qaribun, sahal. Orang yang layyin lembut, orang yang hayyin ringan, orang yang qarib dekat, orang yang sahal mudah. Tentang dekat dan mudah inilah tipe manusia atau makna manusia diambil dari kata al-insan. Jadi tabiat manusia itu harusnya gampang dekat, gampang akrab, gampang dan juga mudah urusannya itu. Jadi memudahkan orang. Selama bisa dipermudah, maka jangan dipersulit. Itulah manusia. Tapi kalau ada manusia selama bisa dipersulit, jangan dipermudah, maka bukan manusia. Kalau bukan manusia berarti kalau ada orang-orang yang mempersulit selama bisa dipermudah, maka dia sejatinya adalah itu ibu-ibu yang ngomong, bukan saya. Subhanallah. Kenapa manusia tabiatnya dekat? Karena manusia sebagai makhluk sosial, secara antropologi, secara sosiologi, manusia sangat butuh terhadap manusia lainnya. Tidak ada. Kita bukan makhluk yang independen. Kita adalah makhluk yang memiliki interdependensi, saling berkaitan satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk bisa menghadirkan segelas teh saja, berapa banyak petani yang ikut terlibat di situ, yang ikut menanam bibitnya, yang ikut merawatnya, yang ikut memanennya, yang ikut menggilingnya, yang ikut mempackagingnya, yang ikut mempromosikannya, yang ikut menjualkannya, yang ikut mendistribusikannya. Berapa yang dibutuhkan untuk kita bisa menikmati segelas teh? Siapa yang bikinkan tadi? Subhanallah, saya menikmati baru 3 teguk tadi sudah dipanggil. Jadi mohon maaf yang sudah bikinin saya tadi, ya ini karena tehnya sudah dingin, maka nanti perlu yang anget-anget lagi. Ini yang salah panitia bikin acara di puncak. Jadi baru 3 teguk langsung dingin lagi. Alhamdulillah. Ya. Iya. Biasanya khususon saya kalau awalnya sudah putih, habis ini ada yang berwarna. Itu aja.
Biasanya begitu. Masya Allah. Kenapa manusia dan bagaimana caranya manusia bisa dekat dan mudah akrab? Maka kedekatan itu tidak bisa terwujud kalau adanya sekat. Dekat tidak bisa terwujud kalau ada sekat. Mungkin kita jarang menyadari, Pak. Kalau kita sholat di masjid, di sebelah kanan kita ada orang pakai udung-udung tinggi, pakai baju gamis, pakai sorban, jenggotnya tebal panjang. Bagaimana kira-kira sholat kita? Anggapan kita yang di sebelah kita udah malaikat Israel aja kan? Khusyuk bah sholat. Sebelah kiri kita orang pakai baju, kemudian ada bintangnya, kemudian pakai petnya, kemudian pakai tongkatnya. Kira-kira bisa nggak kita untuk menegur, Bapak apa kabar? Segan nggak kita menegur? Bisa nggak kedekatan kita dapatkan? Kenapa tidak bisa? Karena ada sekat yang dibangun. Simbol-simbol itulah yang dibangun. Kalau sedari awal kita sudah dikatakan yang terhormat Bapak Kiai Haji, Doktor, Profesor dan seterusnya. Wah, yang datang nih profesor semua. Saya di sini kan datang ke sini saya nggak tahu. Bisa jadi yang hadir di sini ada yang jenderal, bisa jadi yang hadir di sini ada yang profesor, bisa jadi yang hadir di sini ada ustadz juga, kiai besar juga. Kenapa saya seolah-olah merasa dekat? Karena simbol-simbol itu tidak dihadirkan. Bayangkan kalau semua datang ke sini dengan simbol masing-masing. Rasa-rasanya saya segan ngomong di sini. Tidak bisa saya merasa dekat di sini. Karena ada sekat yang dibangun. Dan subhanallah, teknologi kita ternyata bukan mendekatkan, tapi terlalu banyak yang menjauhkan. Apa buktinya? Terjadi satu rumah yang sama, pamitannya tidak lagi dengan cium tangan, tapi pamitannya cukup dengan WhatsApp. Ma, aku pamit mau datang pengajian. Seorang ibu pamit keluar titip kepada anaknya pun dengan WhatsApp. Abang, mama pergi pengajian dulu. Kalau abang lapar, mama sudah masakkan ayam goreng kesukaan abang, silakan makan di meja. Padahal satu rumah hanya dipisah dengan pintu dan kusen pintu, tapi ada sekat yang dibangun sehingga kedekatan tidak terjalin. Alhamdulillah, tadi berulang kali disampaikan oleh yang memberikan sambutan. Mudah-mudahan keluarga besar ini solid, kedekatannya terjalin selama bukan sekat yang dibangun. Saya dapat bocorannya. Keluarga besar Skoto Saiyo Sakato ini ada macam-macam latar belakang. Tapi alhamdulillah saya tidak saksikan sekat-sekat itu hadir di antara kita.